بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang saya hormati para dosen dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Stiba Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri dan berkontribusi untuk agama dan bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, generasi muda, dan calon intelektual umat. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Karena ia bukan hanya berbicara soal hafalan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, tapi lebih dari itu. Ia mengajarkan kita tentang jati diri bangsa, identitas nasional, ciri dan karakter khas bangsa Indonesia, serta yang paling penting dari itu semua adalah tujuan besar atau cita-cita bangsa yang harus kita pahami dan wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan warga negara yang baik sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya mencakup 4 hal utama. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat dan ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil bagian dalam hal ini. Adalah pemerintah, mencakup presiden dan para menteri-menteri. Juga termasuk kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah. Kita bukan hanya belajar teori ekonomi Islam, tapi kita juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kewarganegaraan kita berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melalui 5 tahapan penting dalam sejarahnya. Yang pertama, Piagam Jakarta disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan BPUPKI. Dan yang kedua adalah perubahan pertama menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, perubahan pertama menjadi perubahan ketiga menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang disingkatkan dengan RIS karena tekanan Belanda dan sekutunya. Yang keempat, perubahan keempat menjadi Undang-Undang Dasar sementara atas desakan M. Nasir dan pihak lainnya. Yang kelima adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali ke Piagam Jakarta dan tokoh-tokoh nasionalis yang menginginkan tetap pada Undang-Undang 1945. Yang penting kita pahami adalah bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal, nilai-nilai konstitusi dan Islam bisa saling menguatkan, bukan bertentangan
bukan bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, peran kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, peran kita sangat strategis. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi, dan disinilah letak kontribusi kita. Mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai syariat. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." Dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya, dari mana hartanya diperoleh dan kemana dibelanjakannya. Maka sebagai calon sarjana hukum ekonomi syariah, kita harus menjaga agar harta kita bersih dan berkah dengan menunaikan zakat, menyedekahkan sebagian dari rezeki kita, dan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penutup, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya sebagai mata kuliah, akan tetapi sebagai kesadaran hidup kita ini, kesadaran hidup kita. Kita ini muslim, kita ini warga negara, dan kita adalah generasi penerus masa depan. Tugas kita tidak ringan, tapi sangat mulia. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa menjadi pribadi yang kuat secara iman, luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Semoga pula kita menjadi bagian dari solusi bagi umat dan bangsa, bukan malah menjadi beban. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.